Tadi kesepakatannya dipending dulu. Kita sudah menduga siapa dia. Ini, jangan-jangan dalam dugaan ini ada iblis pakai kopiah di belakangnya. Betul, suaminya yang melarang. Ini suaminya yang mengganggu, suami yang menyuruh pending. Makanya kami ingatkan Anda pada istri yang soleha. Jika suamimu lagi pembagian waris, Anda mendukung untuk jujur. Itu wanita ahli surga. Abang, jangan ngambil sepeser pun milik saudaramu. Abang, awas hati. Abang jangan angkat suara. Abang jangan suara. Waris. Hak abang diambil, yang bukan jangan diambil. Anda istri soleha, jangan malah bisiki. Kok cuma segitu? Lah bagaimana sih abang tuh? Iblis pakai kerudung, hadir pengajian lagi kadang-kadang. Paling ngaji, paling rajin ngaji, puasa Senin Kamis, tahajudan. Punya hafalan Quran kadang-kadang. Tertipu. Maka kalau Anda menemukan istri Anda lagi membayarkan waris, pastikan. Ingatkan bahasanya, wahai istriku, kau adalah istriku. Hati-hati bagian waris, ada setan yang main. Kamu ngalah, kamu diem, kamu pasrah pada syariat. Indah setelah itu. Kurang lebih seperti ini masalah bagian waris. Nah, hal ini Pak, pembahasannya sepele, akan tapi ternyata repot prakteknya. Dan kadang kita perlu buat contoh yang banyak kejadian-kejadian di masyarakat. Apalagi mohon maaf yang diuji oleh Allah dengan mohon maaf. Ujian bagi Anda misalnya, ayahnya menikah lagi. Punya anak masih kecil, ibunya beda. Ini biasanya jadi bahan bulan-bulanan, sudah jangan kasih sana. Ini terjadi. Biarpun dia beda ibu, tapi ayahnya sama, wajib mendapatkan hak yang sama. Godaan ini ujian. Yang jelas namanya harta waris itu rezeki nomplok, bukan jerih payah Anda sudah mendapatkannya. Kok susah banget sih baginya? Kenapa? Itu tadi ada syaitannya, ada iblisnya. Dan kemudian kalau orang sudah biasa rebutan waris, ketahui di luar pun sangat mudah untuk merampas harta orang lain, berbohong dalam bisnis, culas, bisa menjadi pejabat pun nggak akan benar. Kenapa? Dia sudah tidak takut kepada Allah. Baik, sampai di sini kita bahas tentang waris, akan kita buka pertanyaan. Kita perlu renungan yang dalam. Kembalilah Anda dengan kesadaran. Kalau memang Anda berebut waris, Allah Maha Kasih kok. Pengampunan Allah sangat luas, tinggal kita menyadari dan bertobat. Selesai. Ini saja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita pengen leluasa dengan tanya jawab, biar juga tidak kemalaman. Silakan. Masya Allah, syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas tausiahnya. Semoga ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilakan. Mungkin tidak ada, kami persilakan sekarang kepada jamaah perempuan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan pertanyaan yang merupakan masalah yang sangat besar bagi kami. Pada sebuah keluarga besar, tak kala kami ditinggal lebih dahulu oleh seorang ayah. Ayah menyampaikan wasiat sebelumnya kepada seluruh anak-anaknya. Bapak nitip, jika Bapak lebih dulu mendahului kalian berpulang,
seluruh harta yang ada jangan dulu dibagi waris selama emak masih ada. Semua anggota keluarga memegang teguh kalimat wasiat tersebut. Bergulirlah waktu dari tahun ke tahun, dari sekian anak beranak. Sebenarnya banyak yang membutuhkan pembiayaan untuk sekolah anak cucu mereka. Satu dua mengingatkan kepada sang ibu bahwa wasiat tersebut tampaknya tidak menjadi masalah besar seandainya segera dibuka waris. Mohon maaf, Buya. Cukup, ya. Sampai akhirnya tidak mampu dibuka waris secepatnya sebelum emak pun akhirnya berpulang. Paham. Saya langsung cepat. Kiranya Buya sudah bisa menangkap. Bismillah. Kami mencoba beristighfar atas semua kejadian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan tadi, yang keempat, wasiat itu akan dibagi kalau memang warisan akan dibagi kalau sudah diselesaikan wasiatnya. Cuma dilihat dulu wasiatnya, apakah wasiat itu wasiat yang harus dipatuhi atau tidak dipatuhi. Wasiat tidak membagi waris adalah wasiat yang tidak boleh dipatuhi. Justru bakti kita kepada ayah kita adalah jangan dipatuhi wasiat itu. Makanya tanyakan pada ulama yang ngerti ilmunya. Sebab wasiatnya ayah adalah maksud ayah itu baik. Maksudnya ayah itu baik, tapi kan baik versi ayah, bukan niat jahat ayah. Ayah istimewa. Tapi kejatuh di kita nggak perlu. Kenapa wasiatnya bertentangan? Karena wasiatnya bukan wasiat yang harus dipenuhi. Paham itu? Wasiat karena wasiat tidak harus dipenuhi, karena wasiatnya melarang membagi waris dengan cepat. Sementara anjurannya warisan dibagi dengan cepat. Sebab itu nanti jatahnya ibu mendapatkan bagian 1/8, selebihnya dibagi oleh anak-anak. Ibu mendapatkan bagian. Seperti itu. Nah, jadi ini termasuk contoh jenis wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Maka segera dibagi, dan itu tidak dosa dengan ayah, bukan berarti durhaka kepada ayah, enggak. Kecuali wasiatnya ayah begini, wasiatnya kepada orang lain bukan keluarga, sebab wasiat kepada keluarga kan enggak ada. Contohnya gini, nah kalau abah wafat tolong ambil duit 500 juta untuk masjid sana ya. Nah kalau 500 juta itu nggak sampai sepertiga, maka wajib ini tidak boleh, karena wasiatnya yang harus dipenuhi. Kalau wasiat melarang membagi waris, tidak harus dipenuhi, selesai. Dan segera duduk manis, dan memang begitulah panjang. Itu bukan satu keluarga saja, banyak keluarga seperti itu, banyak ribut-ribut urusan keluarga. Sampai ini keluarga ulama, keluarga ustadz semuanya. Waktu kita datang ke situ, oh ya, kita ini akan ngomong enak dalam keluarga ini, kecuali ngomong masalah waris. Kenapa? Sampai saya tidak mau di sini, kenapa? Ruwet keluarga saya ini. Saya nggak jelas. Rumah ibu saja nggak salah. Saya sudah berpikir akan pindah dari tempat ini. Nggak jelas. Padahal pondok pesantren, tempatnya syariat. Tolong yang punya pondok pesantren pastikan itu tanah pondok atau tanah pribadi, Bu. Kadang tanah pondok dipakai. Atau tanah pribadi tapi tidak segera diwaris, bermasalah. Itu saja insya Allah. Baik, semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Tidak, yang penting ada kesadaran, Pak ya. Seperti yang kami sampaikan, yang paling jahat ternyata paling berilmu, yang paling ngerti, yang jahat, wah paling ruwet, paling ganggu, menakutkan. Itu saja. Ada yang lainnya? Baik, pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ya, saya Ahmad Suryana mau izin bertanya. Singkat ceritanya begini tentang waris. Waris setelah orang tuanya meninggal, untuk mempermudah dibagi secara adil. Pada saat itu untuk mempermudah pembagian,
jika yang tanah, rumah, bangunan dan sebagainya diuangkan. Kesimpulannya, misalkan dari 10 orang itu dapatnya rata-rata misalkan 70 juta seorang dari 10 orang. Tapi saat itu kan tahunnya lalu, karena udah sepakat warisan itu mau dibeli sama keluarga juga, salah satu ahli waris juga. Nah, karena saat itu yang ahli waris yang mau membeli duluan dibayarnya nanti setelah 5 tahun ke depan, ternyata harganya lain. Yang tadinya kalau dihitung-hitungan seorang dapatnya 70 juta karena sudah 5 tahun, kalau dijadikan harga sekarang kan jadinya kasusnya itu jadinya 100 juta. Nah, sekarang pertanyaannya juga, apakah misalkan yang ahli waris akan membeli misalkan yang kalah, apakah yang minta harga sesuai harga sekarang itu riba atau sebaliknya? Demikian ya. Mohon mungkin pertanyaan saya kurang jelas, kurang dipahami, dan mohon maaf. Kesimpulannya demikian. Jadi karena dulu ahli warisnya belum, yang mau beli rumah 5 tahun ke belakang, nah sekarang udah 5 tahun ke depan harganya berubah. Apakah misalnya yang mau beli yang kalah, hukumnya bagaimana? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan tidak boleh dibagi rata. Kalau ada anak laki dengan perempuan berbeda, kecuali yang menghendaki membagi rata itu adalah dari pihak laki-laki. Dia sendiri yang mengatakan, sudahlah bagi rata aja deh, bagi laki-laki. Tapi kalau minta perempuan, itu mengajak rebutan waris. Kalau ada seorang perempuan mengatakan minta bagi rata, dia jahat, ingin mengambil hak saudara laki-laki. Pastikan dia adalah bentuk perebut waris model baru lagi. Jadi kalau ada anak perempuan yang minta tuntutan bagi rata, pastikan dia perebut waris. Nggak usah pakai bahasa yang lain. Tapi kalau mengajak bagi rata adalah pihak laki-laki, karena pihak laki-laki merasa bahasanya, kakakku perempuan kan yang paling repot dan sebagainya, sudah kak dibagi rata aja dah. Dan berarti dia sudah tahu haknya double, tapi dia merelakan diambil saudarinya. Wah, hebat dia. Jadi kalau pengen bagi rata, permintaan dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Hati-hati ya perempuan. Kemudian ini adalah syariat, sangat adil. Jangan berkata tidak adil. Kalau kita jelentrehkan tentang keadilan syariat. Kemudian anggap saja rumah ini tahun ini mau dijual, jadi mau dibagi sekarang. Siapa yang mengambil sekarang? Dikira-kira harganya, anggap saja anaknya perempuan semuanya deh, atau ya laki saja, laki semuanya, nggak ada bedaan, supaya pembagian ratanya benar tadi. Anggap saja anaknya 5 laki-laki semuanya, harganya 500 juta. Harganya 500 juta. Berarti per anak dapat berapa? Baik. Ada yang paling kaya itu nomboki, sudahlah. Harga sekarang dikira-kira berapa harganya? 500. Siapa yang mengambil sekarang? Saya deh, saya butuh 2. Berarti langsung oleh kakak yang paling banyak duit tadi dibayarin haknya adiknya. Dibayar 100, berarti 200. Berarti 2 bagian milik adiknya itu diambil oleh kakak, langsung miliknya kakaknya. Kan masih ada 3 lagi saudaranya. Saudaranya tidak mau menjual, tidak mau mengambil, nanti aja deh kak. Yang sudah mengambil selesai kisahnya. Tak tahunya ada pemekaran kota dan sebagainya, ya kan? Jadi ini tak tahunya harganya menjadi 5 miliar. Wah, nggak usah sedikit caranya. Berarti 5 miliar ini adalah ya dibagi antara yang ada itu saja. Kenapa? Itu sudah mengambil haknya, seperti sudah dibeli. Karena seperti sudah dibeli, ditombokin oleh saudaranya. Seperti itu karena makanya bisa saja nanti satu yang nombokin. Nanti dijual lebih mahal karena sudah ditombokin.
Dengan catatan waktu. Kesepakatan yang pertama memang harganya normal, bukan dijatuhin. Harga normal saat itu. Kok tiba-tiba naik? Ya rezekinya. Yang nombokin tadi semakin alhamdulillah nolong saudaranya yang dua, yang membutuhkannya, sudah saudaranya bisa berkiprah, berdagang, tanahnya naik. Berarti dibagi untuk 3 orang saja ya. 3 orang, kakak yang paling gede dapat 3 bagian, karena bagiannya sendiri ditambah 2. Tinggal yang satu. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi sudah dibagi. Gak boleh tatonya yang sudah mendapatkan, kok sekarang naik, mana bagian saya? Nah, ente sudah sepakat ngambil dari dulu, anak soleh. Kan gitu. Kan sudah dibayari sama abangmu, sudah ditombokin. Kecuali bunyinya begini, sudahlah tak pinjemi dulu kamu ya uang 100 juta, nanti tinggal hitungannya pembayarannya kapan, baru nanti dihitung. Berarti ini pinjaman. Misalnya 5 orang ini, bang saya butuh banget bang, ya sudahlah tak pinjemi 100 pinjaman. Berarti tanah masih belum dijual. Ternyata nanti sudah jual mahal, ya sudah pembagiannya 2 orang yang pinjam duit kita kasih duit, baru nanti dari duit dapat warisan ini digunakan untuk membayar utang 100 juta ya 100 juta, seperti itu. Sederhana sebetulnya. Cuman dari sisi yang masalah pembagian merata itulah yang perlu kita ingatkan. Ada sebagian menuntut pembagian rata. Apalagi seorang perempuan yang merasa saya kan yang paling banyak membantu ibu saya kan ditempati ibu saya. Anda ditempati ibu pakai hitung-hitungan, ini bagaimana? Ini kan memalukan sebetulnya. Urusan dengan ibunya kok masih hitung-hitungan. Baik, kurang lebih seperti itu. Ada yang lain? Nah, satu lagi selesai. Biar tidak kemalaman. Mohon maaf yang intinya adalah endingnya nanti pulang di rumah baik-baik semuanya. Itu saja. Nggak usah banyak-banyak pengajiannya. Jadi bagi dari jemaah laki-laki yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya yang bersilakan. Ibu yang solehah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, apabila ada 2 anak dan mewaris 2 anak dan 1 anak itu meninggal, untuk pembagian warisnya apakah bisa jatuh ke anak yang meninggalnya, apakah jatuh ke anak tersebut? Demikian ya. Baik. Jika 2 bersaudara itu, jika yang masih hidup adalah laki-laki, maka laki-laki menghabiskan, maka keponakan tidak mendapatkannya, tertutup oleh pamannya. Kalau memang saudaranya atau pamannya masih laki-laki, mungkin ada yang berkata, kasihan ya nggak dapat ya. Dan begitulah aturan bahwasanya warisan itu yang mewarisi adalah yang masih hidup. Yang mewarisi adalah yang masih hidup. Selagi tidak hidup tidak mewarisi. Karena sang anak meninggal sebelum ayah. Berarti yang mewarisi ayahnya bukan anak. Kan begitu? Anaknya meninggal dulu. Yang punya anak tadi, ya kan? Yang anak meninggal dulu baru ayahnya. Jadi anak kakak beradik salah satu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia baru ayahnya. Ayahnya punya anak tinggal 1. Ya kan gitu. Kalau 1 anak perempuan bisa saja ponakan nanti bergabung dalam beberapa keadaan. Tapi kalau pamannya ini laki-laki, maka menutup semuanya, menghabiskan. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya yang demikian ini, ya, ini kesadaran daripada sang paman untuk merawat ponakannya. Sebab apapun bentuknya memang begitu. Kalau ada keponakan jatuh miskin dan sebagainya, nanti pada akhirnya jatuh urusan perawatan juga ke pamannya, seharusnya begitu. Nanti anak-anak itu jatuhnya adalah dirawat oleh pamannya menyekolahkan, masa ponakannya tidak diurusi, kan begitu. Sehingga biarkan pamannya beratkan urusan utuh, iya tidak apa-apa, tapi yang ngurusi anaknya kan pamannya nanti. Kan bapaknya meninggal dunia sudah.
Makanya ngurusi ponakan adalah pahalanya double, wahai para ibu yang soleha, bapak yang soleh. Kalau Anda ngurusi ponakan Anda itu pahalanya double. Kalau Anda ngurusi anaknya orang dapat pahala, tapi ngurusi ponakan double, plus sedekah, plus silaturahmi. Jangan sampai senang ngerawat anaknya orang, tapi anak ponakan tidak diurus. Ini keblinger orangnya, ya. Maka hidup kalau syariat Islam dijalankan itu indah. Ada mungkin yang sedikit ganjil tentang kenapa kok 1:2 dalam Islam ini, sedikit kami jelentahkan. Sudahlah, itu petunjuk dari Al-Quran, sudah selesai. Lihat karimi itulah hadir untaya ini. Cuman kalau direnungi lebih dalam lagi, misalnya begini ibu gambarannya. Gambarannya sederhana begini. Kalau ada seorang seorang ayah meninggal dunia punya anak perempuan sama laki-laki. Ninggalkan duit cuma 30 juta. 30 juta. Berarti anak laki-laki dengan perempuan. Berarti kan dibagi 3, kepalanya kan 3, laki-laki jadikan 2. 2 sama 1 perempuan berarti 3. Berarti 30 dibagi 3. Laki-laki ambil 2 bagian. Berarti laki-laki dapat berapa? 20 jo. Anak perempuan dapat berapa? 10 juta. Oke. Kemudian mereka juga mana manusia punya hajat ingin menikah. Setelah menikah, tatanya kebiasaan di kampung itu maharnya adalah 20 juta. Maharnya 20. Sang abangnya laki-laki menikah dengan seorang perempuan cantik, maharnya berapa? 20 juta. Sang adiknya karena dia juga cantik menikah dengan laki-laki, dia mendapatkan mahar berapa? 20 juta. Sekarang duitnya abangnya tinggal berapa? Habis 0. Adik perempuannya berapa? 20 juta. Tatonya semuanya punya anak 10-10. Coba. Adik perempuannya punya anak 10 yang rawat, yang biayai anaknya siapa? Suaminya. Ya enggak? Suaminya enggak? Yang namanya suaminya. Duitnya 30 juta utuh. Sekarang abangnya tadi yang duitnya sudah habis. Kalau punya anak 5 yang biayai siapa? Ya abangnya. Kalau direntet sejauh itu. Karena memang tanggung jawabnya laki-laki besar. Kalau seandainya berdua ini sama-sama hidup, adik perempuannya hidup, kakaknya juga hidup, ibunya masih hidup, tadi warisan dari ayahnya. Kok ibunya jatuh melarat, yang rawat siapa? Anak laki-laki, bukan perempuan. Ayo. Bahkan kalau adik perempuannya kok melarat nyungsep, yang nanggung anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki melarat nyungsep, tidak ditanggung anak perempuan kok. Jadi kalau dicermati itu luar biasa syariat itu. Mau mengatakan tidak adil, Anda memandangnya bagaimana? Makanya kalau sudah syariat, percaya. Sehingga dengan sikap Anda nerima pembagian waris, sepertinya Anda mendapatkan kecil. Tapi kalau sudah Allah berkahi, suamimu tiba-tiba loman, suamimu dermawan, suamimu baik, anakmu rezekinya banyak. Kan kita dengan Allah. Tapi kalau sudah mulai ngungkit, tidak adil. Nah ini. Ini bahaya kalau sudah mengatakan tidak adil, bagaimana syariat tidak adil? Rebutan waris halus, busuk orangnya lihat. Cuman biasanya hati-hati. Senang pengajian juga orang begitu tuh. Benar kita menemukan orang rajin pengajian. Puasa Senin Kamis nggak putus-putus, tertipu dia. Dan setan senang nipu orang begitu. Dipikir dia ahli surga dengan ibadahnya, padahal dia punya masalah dengan saudaranya. Kemudian setelah itu ada. Di saat Anda berurusan dengan anak-anak Anda, tolong Anda yang adil dengan anak-anak Anda. Sebab ketidakadilan orang tua ini bibit permusuhan di saat pembagian waris. Ini adalah nasihat. Nggak boleh istilah anak mama, anak tersayang dan sebagainya. Ya. Masalah cinta Anda kepada anak Anda boleh berbeda-beda. Karena cinta tidak bisa diatur. Akan tapi urusan pemberian harus adil. Harus adil. Tidak boleh mentang-mentang anak tersayang dikasih-kasih. Ini kalau Anda hanya mengasihi pada anak yang dia saja. Yang lain itu sudah mulai enak. Padahal mungkin kalau yang lain ngomong, "Ma, yuk makan di luar yuk Mi, makan di resto." Ya gampang aja. Tapi kalau yang ngajak adik yang satunya ini, langsung. Sehingga yang lainnya pun kalau pengen apa-apa nggak langsung ngomong kok Mi-nya. Lihat, "Dek, adik ngomong kok Mi sana, Dek. Kita makan di luar, Dek. Ayo." Langsung adiknya ngomong, Mama makan luar yuk. Iya, oke siap. Tuh kan, kalau dia ngomong pasti langsung dikasih. Kalau kita boro-boro, kelihatannya senang makan bersama, tapi diam-diam menyimpan dendam di dalam hatinya. Giliran bapaknya meninggal dunia, ibunya tuh, bapakmu sudah meninggal, mau apa kau? Tidak adilnya seorang ayah adalah kejahatan. Biarpun katanya badung, bandel dan sebagainya, berlaku tidak adil, gak boleh. Biarpun badung, bandel, gak boleh.
Cuman makna adil ini adalah kemauan Anda untuk berbuat adil biarpun belum tampak adil sesungguhnya. Tapi sebaliknya kami ingatkan, sebagai seorang anak jangan sekali-kali mengatakan ayahmu tidak adil. Ini kebusukan baru lagi. Biarpun tampak di matamu tidak adil, karena Anda tidak tahu apa yang ada di hati ayahmu. Bisa jadi seorang ayah membuatkan rumah anak pertama, buatkan rumah anak ketiga, anak kedua, ternyata anak ketiga belum dibuatkan, keburu meninggal dunia. Lalu seorang anak yang ketiga berkata, ayahku tidak adil. Kenapa? Kakakku dibuatkan rumah semuanya, saya tidak. Bukan tidak, belum, tapi mati duluan. Loh, kan jahat suudzon pada ayahnya. Maka kami ingatkan, kalau Anda melihat tampak ketidakadilan, jangan sekali-kali Anda mengatakan orang tua Anda tidak adil. Itu adalah kedurhakaan halus Anda. Biarpun tampak tidak adil, selalu dia. Tidak. Bisa jadi bukan karena tidak adil. Bisa jadi bukan karena ketidakadilan. Bisa jadi karena dia telah menyiapkan untuk kita yang lebih besar lagi. Kelihatannya dia dikasih, kita belum. Sudah terlanjur kita prasangka buruk, tak tahu yang ditabungkan. Kan kita nggak tahu semuanya. Kurang lebih seperti tolong adil. Dan adil itu bukan sekedar pemberian, adil dalam perilaku, dan jangan juga menjatuhkan mental anak-anak Anda. Ini kadang-kadang anak mama, anak paling disayang, itu merusak yang lainnya. Itu menjadikan hati mereka menjadi tuh dia. Kalau tuh abang lagi tuh makan tuh abang tuh dia lagi tuh semuanya. Coba kalau kita ini berlempat ini sekongkol. Karena omongannya pernah didengar oleh ibunya. Yang satu selalu didengar oleh ibunya. Tuh kalau adik yang ngomong pasti semuanya. Kalau itu mah boro-boro. Akhirnya dikeroyok ini semuanya. Sehingga di saat nanti ibunya meninggal dunia, dia yang terkucilkan. Gara-gara orang tua yang tidak adil. Tapi di sisi lain sebagai anak, jangan sekali-kali mengatakan orang tuamu tidak adil. Kemudian mungkin bagi orang yang, mohon maaf, ini tambahan lagi. Ini adalah hibah. Tolong, kalau Anda memberi waktu hidup namanya hibah. Boleh orang menghibahkan hartanya sebelum meninggal dunia, tapi dengan catatan adil. Adil ini maknanya dikerenahkan, bukan berarti langsung persis. Misalnya, ini anak yang paling gede saya kasih tanah 200 meter. Yang satu saya kasih 1 juta, tapi adil. Kenapa? 1 jutanya sawah, 200 meternya toko di pasar, harganya mahal. Kenapa? Ini anak jago dagang, yang satu senang cocok tanam. Itu adil. Jadi dikira-kira bukan persis itu. Yang penting tidak boleh ada di hati Anda ingin membeda-bedakan anak. Ini dari orang tua harus mendidik anak semacam itu. Tapi bagi seorang anak, awas hati-hati, jangan rebutan waris, merusak, tidak akan berkah hidup. Makanya jangan dididik anak Anda berebut waris. Anda akan menyesal, sedih kalau anak Anda rebutan waris. Dia ahli neraka berjalan di atas bumi. Maka jangan juga ditanamkan permusuhan kepada saudaranya. Mohon maaf, ini ibu-ibu yang soleha. Bisa jadi Anda adalah istri yang kedua misalnya. Mohon maaf, itu anakmu tuh dengan anak istri yang satunya tuh kakak adik. Jangan diajari permusuhan sampai urusan rebutan waris. Atau mohon maaf, ibu tiri. Ibu tirimu, mohon maaf, orang tua, ibunya meninggal dunia, lalu ayahnya menikah lagi. Maka ibunya ini punya hak waris. Jangan dibuang, hati-hati. Sudahlah, kalau urusan waris harus keinsafan. Orang pintar gak berguna kalau tidak dipilih oleh Allah. Makanya kami ingatkan agak tegas di sini. Kalau yang berebut waris bukan saja si bodoh, orang alim pun ternyata kiai meninggal dunia punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok tidak selesai sampai hari ini. Itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Insya Allah ini saja. Ayo kita damai. Insya Allah sudahlah. Sejelek apapun dirimu hari ini, besok menjadi orang istimewa ahli surga. Dengan syarat insya sadar. Selesai insya Allah kita tutup dengan doa. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dengan waktu bisa ditutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami dengan saudara-saudari kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan permusuhan di dalam keluarga kami, jauhkan permusuhan di masyarakat kami,
Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, khusnudzon kami, mereka ini ahli surgamu ya Allah. Jika ada di antara mereka yang berbuat waris ya Allah, pandang hatinya dengan kasih sayangmu ya Allah, sehingga setelah ini mereka akan menyelesaikan permasalahan waris ini ya Allah. Jauhkan mereka dari berbuat zalim kepada saudara-saudari mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka ini ada yang berbuat waris, berikan keinsafan, kesadaran ya Allah, dan mudahkan mereka untuk menyelesaikan. Yang semula bermusuhan, jadikan mereka saling mencintai. Yang semula mereka ahli neraka, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Mendidik anak-anak kami ya Allah, yang saat ini kami lihat wajah-wajah mereka. Anak kami yang nomor 1 ya Allah, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7, anak kami itu ya Allah, anak-anak kami itu bimbing mereka, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Jadikan mereka hidup mereka indah dalam cinta, tidak ada permusuhan ya Allah, baik saat kami ada atau setelah kami menghadap kepadamu. Kami ingin anak-anak kami bahagia dengan cinta ya Allah, tidak ada satupun yang berbuat waris ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Kami tidak ingin anak kami ya Allah bermusuhan ya Allah di antara mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Pilih kami untuk menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini adalah orang yang kau beri jabatan, kami mohon jangan sampai jabatan berlalu mereka tidak punya kebaikan ya Allah. Kami mohon jadikan mereka orang yang punya jabatan menjadi ahli surga dengan jabatannya. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini orang yang kau karuniai kekayaan ya Allah, jangan sampai kekayaan ini menjadikan sebab mereka sengsara di akhirat. Kami rindu, kami ingin kekayaan mereka ini menjadi sebab mereka kaya di akhirat. Jadikan mereka orang-orang kaya yang bermanfaat, orang kaya ahli surga ya Allah. Dan jika di antara kami ada yang miskin ya Allah, berikan, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Jaga ya Allah negeri ini, jadikan kami juru damai di negeri ini. Saudara-saudara kami ada di Sumatera banyak kena musibah. Kami mohon wahai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, berikan pertolongan kepada mereka dan jadikan kami hamba yang bisa menolong mereka ya Allah. Hidupkan hati kami untuk menolong mereka ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang yang mati hati lalu tidak peduli kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram, haram di alam nyata dan haram di alam maya. Jauhkan kami dari mukaddimah kehinaan zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam kebusukan zina, kami mohon berikan kesadaran, ampuni mereka. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Bencikan kepada zina, buka pintu halal, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari judi ya Allah. Yang saat ini begitu mudah orang melakukan judi, bisa jadi judi dilakukan, judi online di saat di atas sajadah setelah tahajudan lalu berjudi ya Allah. Begitu mudahnya hari ini orang melakukan kehinaan. Kami mohon jaga kami. Jika Engkau menjaga kami, tidak akan ada satupun yang akan terjerumus. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Dan kami mohon tetangga-tetangga masjid dijadikan mereka tetangga ahli surga, tetangga masjid tetangga ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam keindahan hingga kelak keindahan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.